Jadi untuk cara cepatnya kita nggak akan telusuri bagian mana yang putus atau bagian mana yang berboringan juga udah selesai. Kita melakukan pemasangan di bagian klep dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Nah, jadi tepatnya di depan kita ini sudah ada jenis motor spesi. Nah, ini yang jenis FI atau injeksi ya. Nah, jadi untuk permasalahan motor ini ada di bagian lampu sen ya. Jadi untuk lampu sen ini mati ya, nggak bisa hidup. Nah, jadi setelah kita buka cover depan dan kita cek di bagian sekring, ini sekring pembagi arus ini putus ya, yang seperti ini, yang 10 ampere ini putus ya. Namun pada saat sekring kita ganti, kita pasang yang baru, setelah kita nyalakan kunci kontak, ini sekring langsung putus lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini kita akan tes ya, kita perlihatkan ya. Sebentar, kita akan ambil ya, kita akan ambil sekring yang baru, kita akan tancapkan di sini. Nah, seperti itu ya. Ini menyala, ini menyala, ini menyala, ini menyala. Oke, nah ini berarti sekring dalam keadaan baik ya, nggak putus. Sekarang kita akan nyalakan kunci kontak ya. Kita lihat di bagian sekring. Nah, kita bisa lihat di sini kurang begitu kelihatan ya, tapi yang jelas ini sekring putus. Nah, untuk memperjelas seperti ini ya, kita pasang. Nah, kita akan gunakan tes pendes ya. Nah, ini menyala ya. Nah, ini nggak menyala karena sekringnya putus ya, sudah putus tadi ya. Oke, sekarang kita akan cabut. Oke teman-teman, jadi karena ini masalah berhubungan dengan lampu sen ya. Nah, jadi pada saat kita pasang sekring, kita hidupkan kunci kontak, maka sekring yang 10 ampere ini langsung putus. Nah, ini kita akan coba kita lepas dulu untuk di bagian soket tomsol ya. Kita akan coba lepas seperti ini. Kita akan lepas ya. Setelah itu sekring akan kita coba pasang ya. Nah, kita akan coba hidupkan kunci kontak. Oke ya, sepertinya aman ya. Sekarang kita akan coba tes untuk sekringnya ya. Menyala. Oke, menyala. Ini berarti untuk sekring udah nggak putus lagi ya. Kita akan coba tes sekali lagi. Oke, ini menyala ya. Nah, jadi pada saat ini kita lepas, ini sekringnya nggak putus ya. Oke, jadi secara logika di bagian soket tomsol ini, di bagian jalur kabelnya ini ada permasalahan ya. Sekarang kita akan coba cek arus yang ada di sini ya. Di sini seharusnya ada arus 12 volt.
Kita hidupkan dulu kunci kontak. Oke ya, jadi untuk ini yang mengarah ke tomsol ada arus 12 volt, sedangkan yang satu ini seharusnya 0 ya. Memang nggak ada arusnya, jadi hanya satu ya. Nah seperti ini. Nah jadi logikanya seperti ini. Jadi pada saat ini kita pasang di tomsol, artinya ini kan kedua kabel ini terhubung ya. Kedua kabel ini terhubung. Namun sekring ini langsung putus ya. Sekring langsung putus. Itu berarti salah satu dari kabel ini yang menuju ke bagian saklar ya, yang menuju ke bagian saklar itu ada yang lengket ke ground atau ke massa ya. Nah sekarang kita akan coba kita pasang ke tomsol ya. Kita matikan dulu kunci kontak. Sekarang kita akan coba pasang seperti ini ya. Kita akan lihat ini ya, ini terhubung ya. Kita akan lihat, kita coba lagi. Nah lihat ya. Nah jadi untuk ini ya, tomsolnya berasap. Oke kita akan lepas dulu. Nah seperti ini. Oke jadi untuk ini kaki-kakinya dipegangnya sangat panas ya. Duh. Oke jadi kita akan cari permasalahannya. Oke teman-teman, ini kita udah ganti dengan sekring yang baru yang 10 ampere. Nah jadi untuk arusnya udah standby di sini ya. Nah, oke sekarang kita akan coba kunci kontak dinyalakan ya seperti ini. Nah di antara soket ini ada dua kabel yang mengarah ke tomsol ya. Nah jadi dua kabel ini salah satunya adalah arus 12 volt setelah kunci kontak on ya. Contohnya seperti ini. Ini kita matikan kunci kontak, dia mati, hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi. Oke jadi salah satu dari kedua kabel ini adalah arus 12 volt setelah kunci kontak dihidupkan ya. Oke sekarang kita matikan dulu kunci kontak. Nah jadi kenapa sekring ini putus, output dari tomsol ya, yang kabel yang satunya ini yang menuju ke bagian saklar lampu sen ya, ini mengalami masalah ya, ataupun lengket ke ground atau ke massa. Seharusnya kabel ini bebas ya, nggak ada bersentuhan dengan yang lain, langsung ke saklar. Jadi untuk cara cepatnya kita nggak akan telusuri bagian mana yang putus atau bagian mana yang berhubungan ke ground atau ke massa. Intinya kita hanya ingin perbaiki secara cepat ya, karena motornya ini juga udah mau dibawa ya. Oke teman-teman, jadi cara cepatnya seperti ini aja. Ini akan kita lepas dulu untuk kepalanya ya, kita akan lepas. Kita akan cari kabel dari bagian sini aja, nggak dari sana, karena kalau dari sana kita tarik itu terlalu pendek ya. Jadi kita akan lepas kepalanya dulu ya. Jadi untuk di bagian cover atau batoknya atau kepalanya udah kita lepas ya. Nah jadi untuk di bagian soket yang dari ini ya, yang dari saklar sennya juga kita lepas. Oke jadi kita langsung mengarah ke ini ya,
ke bagian kabel yang pojok, nah di tangan kanan saya ya. Jadi untuk yang ini warna orange, dan ini ya seperti biru langit muda ini, jadi ini adalah output lampu sen ya, kanan dan kiri. Nah jadi inputnya inilah dia ya. Jadi inputnya yang paling pojok ini yang dari tomsol ya. Nah ini yang dari tomsol. Jadi untuk cara cepatnya, seperti ini. Nah jadi kebetulan ini kabel udah disambung-sambung ya. Jadi ini akan langsung kita lepas aja seperti ini. Lepas ya. Nah ini udah terlepas. Jadi ini kita lepas seperti ini. Nah yang kita butuhkan kabel ya, kabel secukupnya, kira-kira 50 cm. Langsung aja kita pasang di sini seperti ini, kita pasang dengan kuat ya. Nah seperti itu. Dan sebagai safety-nya langsung aja ya kita isolasi, karena ini nanti akan masuk arus 12 volt ya. Jadi ini nggak boleh bersentuhan ke ground atau ke massa. Ini harus kita pastikan kita isolasi secara benar ya. Tuh ya seperti itu. Nah kemudian kabel yang ini kita akan langsung satukan aja ke bagian kabel konsol ya. Nah, kita masukin di sini pun boleh ya, di sini, di sini lah ya. Nah di sini yang penting dia bergerak secara leluasa ya. Oke ya, jadi untuk ini kabel udah terhubung, udah tersambung ya. Nah, kita tinggal masukkan arusnya. Oke, jadi ini akan kita akan masukkan arus 12 volt yang dari tomsol ya. Nah jadi soketnya ini, ini jangan terbalik ya. Kita harus masukkan arus output dari tomsol. Nah jadi seperti yang tadi kita sudah ketahui, jadi untuk output dari tomsol itu yang ini ya, yang berwarna abu-abu. Sementara yang hitam ini adalah input dari kunci kontak ya. Sekarang kita akan coba tes dulu ya. Kita hidupkan kunci kontak. Nah kita matikan. Nah oke, jadi ini lampu menyala, ini berarti ini adalah input dari kunci kontak, ini arus 12 volt. Oke, berarti outputnya adalah yang satu ya. Kita matikan dulu kunci kontak. Oke, berhubung karena ini juga udah bekas ada isolasi, jadi ini akan langsung kita lepaskan aja. Oke teman-teman, jadi ini udah terlepas, kita langsung pasangkan aja kabel yang tadi langsung kemari ya, kita langsungin seperti ini, kita pasang dengan kuat ya. Nah, dan sebagai safety langsung aja kita isolasi ya, karena ini adalah output 12 volt. Oke teman-teman, jadi proses penyambungan atau bahasa kita ini pencangkokan ya. Jadi untuk prosesnya udah selesai. Nah ini jalan cepatnya aja ya. Jadi untuk dari soket saklar kita langsungin ke outputnya ya. Nah ke seperti ini. Jadi ini screen juga udah baru. Sekarang kita akan coba kita pasang tomsolnya ya. Oke, jadi ini tomsol udah terpasang. Sekarang kita akan coba tes
hidupkan kunci kontak, apakah springnya putus. Kita akan tes. Kita matikan. Kita akan tes hidupkan lagi. Oke, jadi ini untuk spring udah nggak putus. Kita akan coba tes tomsolnya ya. Kita akan coba tes outputnya. Nah, jadi untuk lampu ini berkedip, anggaplah ini satu buah lampu sen. Kita akan tes langsung di sini. Nah, jadi ini di soket ke bagian saklar lampu sen. Sekarang kita akan coba pasang soket ini ke saklar sen. Nah, jadi ini kita pasang. Sekarang kita akan coba hidupkan sennya ya. Oke, jadi untuk lampu sen ini udah menyala. Sekarang yang kiri. Oke. Kita akan coba matikan kunci kontak. Kita akan hidupkan lagi. Oke, jadi ini langsung menyala tanpa ada kendala ya. Nah, oke teman-teman, ini kita tinggal pasang di bagian kepalanya atau di bagian kap depannya ya. Ini juga kita tinggal rapikan. Nah, jadi untuk permasalahannya itu ada di bagian sini ya, di bagian output daripada tomsol ya. Ini yang bawaannya ini terhubung ke ground, itu pasti ya, pasti terhubung ke ground. Namun kita nggak cari permasalahannya itu di mana, karena ini buru-buru ya, mau cepet, entah di bagian dalam sana atau di manalah ya. Jadi kita ambil cara cepatnya aja. Namun intinya permasalahan selesai. Dan untuk kelistrikan khususnya di bagian lampu sen ini udah normal ya, tak bermasalah, dan spring juga udah nggak putus ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini tentang cara penanganan permasalahan di bagian lampu sen yang mati, dan itu disebabkan karena di bagian jalur output daripada tomsol itu bermasalah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.